Bayangkan sebuah negara yang dulu dijuluki sebagai ibu kota pembunuhan dunia, di mana jalanan dipenuhi oleh geng, tembakan terdengar hampir setiap hari, dan bahkan banyak korban berjatuhan. Tetapi sekarang negara itu berubah drastis menjadi salah satu negara teraman di dunia. Negara yang akan kita bahas adalah negara El Salvador. Jadi, pada video kali ini kita tidak akan hanya membahas perubahan dari negara ini, tetapi juga akan mengenal lebih jauh seperti apa sih negara El Salvador. Untuk mengenal suatu negara, kita perlu mengenal benderanya terlebih dahulu. Bendera El Salvador memiliki 3 warna utama, yaitu biru, putih, dan juga biru. Dengan lambang nasional El Salvador terletak di tengah garis putih. Warna biru melambangkan langit dan laut Pasifik. Warna putih melambangkan kesucian dan keadilan. Dan lambang nasional El Salvador di tengah bendera melambangkan kekuatan, kesuburan, harapan, persatuan 5 negara Amerika Tengah, dan juga demokrasi. Secara geografis, El Salvador adalah negara kecil di Amerika Tengah yang berbatasan dengan negara Guatemala di barat laut dan Honduras di utara dan di timurnya. Dan di selatannya, El Salvador berbatasan dengan Samudra Pasifik dengan total luas wilayah sekitar 21.041 km persegi, menjadikannya sebagai negara terkecil di daratan Amerika. San Salvador adalah ibu kota dan kota terbesar di negara El Salvador. Kota ini terletak di tengah-tengah negara dan merupakan pusat politik, ekonomi, dan budaya El Salvador. Secara fisik geografis, negara ini terletak di cincin api Pasifik, yaitu sebuah zona dengan aktivitas vulkanik yang tinggi, sehingga tidak mengherankan bahwa El Salvador memiliki banyak gunung berapi. El Salvador memiliki lebih dari 20 gunung berapi, meskipun hanya 2 yang merupakan gunung berapi aktif. Sebagian besar wilayah El Salvador adalah pegunungan dengan dataran rendah yang sempit di sepanjang pantai Pasifik. El Salvador memiliki garis pantai sepanjang 300 km di Samudra Pasifik, di mana pantai-pantainya terkenal dengan pasir hitam yang berasal dari letusan gunung berapi. El Salvador adalah sebuah republik demokrasi presidensial dengan sistem multipartai, di mana kepala negara dan kepala pemerintahan El Salvador dipimpin oleh seorang presiden. Presiden El Salvador saat ini adalah Nayib Bukele, yang telah menjabat sejak tahun 2019. Di bawah kepemimpinannya, El Salvador telah berubah dari salah satu negara paling berbahaya di dunia menjadi negara teraman di belahan bumi barat. Kebijakan yang dilakukan Bukele adalah termasuk program kontrol teritorial dan status negara darurat yang telah berlangsung sejak tahun 2022. Kebijakan ini memberikan wewenang luas kepada aparat keamanan untuk menindak kelompok kriminal, terutama para anggota geng seperti MS-13 dan Barrio 18. Dampak dari kebijakan ini, tingkat pembunuhan telah menurun drastis dari 6.600 kasus pada tahun 2015 menjadi 114 kasus pada tahun 2024, dan merupakan kasus yang terendah di Amerika Latin dan lebih rendah dari banyak negara lain di belahan bumi barat. Bahkan tingkat keamanan di El Salvador lebih baik dari Amerika Serikat. Jadi itulah gambaran kondisi dari negara El Salvador. Sekarang mari kita lihat sejarah negara ini, kenapa kriminal sangat banyak di sana. Wilayah El Salvador dulunya dihuni oleh berbagai kelompok pribumi termasuk suku Pipil yang berbahasa Nahual dan memiliki kebudayaan mirip dengan Aztec di Meksiko. Pada awal 1500-an, bangsa Spanyol yang dipimpin oleh Pedro de Alvarado menaklukkan wilayah ini. El Salvador kemudian menjadi bagian dari kapasitas umum Guatemala di bawah kekuasaan kolonial Spanyol.
El Salvador merdeka dari Spanyol pada tahun 1821 bersama dengan negara-negara lain di Amerika Tengah. El Salvador kemudian masuk ke dalam Federasi Amerika Tengah pada tahun 1823, tetapi kemudian keluar dan menjadi negara merdeka pada tahun 1841 setelah federasi tersebut bubar. Sepanjang abad ke-20, El Salvador dilanda konflik politik, kudeta militer, dan ketimpangan sosial dan ekonomi. Selama 12 tahun dari tahun 1980 hingga tahun 1992, terjadi perang saudara di negara El Salvador. Perang ini terjadi antara pemerintah militer yang didukung oleh Amerika Serikat melawan para gerilyawan kiri dari FMLN. Perang ini menyebabkan lebih dari 75.000 orang telah tewas, dan banyak dari mereka adalah para warga sipil. Setelah Perang Saudara, banyak orang El Salvador bermigrasi ke Amerika Serikat, dan banyak dari mereka menjadi anggota geng di sana. Pada tahun 1990-an, Amerika Serikat melakukan deportasi massal yang membuat ribuan anggota geng di Amerika Serikat kembali ke El Salvador. Karena kembalinya para anggota geng kriminal ini, El Salvador menjadi salah satu negara paling berbahaya di dunia, dengan tingkat pembunuhan per kapita yang tinggi. Dan seperti yang kita bahas sebelumnya, penumpasan geng ini berhasil di masa pemerintahan Nayib Bukele, di mana Bukele membangun mega penjara untuk geng tersebut dengan kapasitas puluhan ribu narapidana, dan tentunya sangat sulit untuk keluar dari sana. Nah, dengan kondisi yang seperti sekarang, bagaimana sih dengan kondisi penduduk negara El Salvador? Jumlah penduduk El Salvador saat ini adalah sekitar 6.300.000 jiwa. Dengan kepadatan penduduk di El Salvador adalah 307 orang per kilometer persegi, dan menjadi salah satu negara dengan kepadatan penduduk tertinggi di Amerika Latin. Sekitar 86 hingga 90% dari penduduk El Salvador adalah orang mestizo, yang merupakan campuran Eropa dan etnis pribumi. Kenapa juga keturunan orang Eropa, terutama keturunan Spanyol, sekitar 9–12%, dan penduduk pribumi kurang dari 1%. Bahasa resmi di negara El Salvador adalah bahasa Spanyol, yang merupakan warisan masa kolonial. Katolik Roma merupakan agama terbesar di negara El Salvador, dengan 44% dari populasi menganut agama tersebut. Di sisi lain, Protestan Evangelis telah meningkat drastis sejak akhir abad ke-20 dan kini mencakup sekitar 35–40% dari populasi. Dan untuk budaya sendiri, budaya El Salvador adalah perpaduan antara budaya Spanyol kolonial dan warisan pribumi. Perpaduan budaya ini terlihat dalam beberapa festival seperti Fiesta de San Salvador yang diadakan setiap bulan Agustus. Musik adalah bagian penting dari budaya El Salvador dan dimainkan di berbagai acara seperti pernikahan, pesta, dan festival. Dan untuk kondisi penduduk El Salvador yang sekarang, terutama setelah penangkapan banyak anggota geng, penduduk El Salvador telah merasa aman. Banyak dari warga kini lebih merasa aman atau bisa keluar malam dan kembali menjalankan bisnis kecil mereka di komunitas yang dulunya dikuasai oleh geng. Banyak komunitas yang dulunya dikuasai oleh geng kini bisa berkembang, di mana sekolah menjadi lebih aman dan ekonomi lokal dapat tumbuh dan berkembang. Selain itu, pemerintah juga dapat mengembangkan proyek-proyek seperti pariwisata, infrastruktur, dan digitalisasi, yang mencoba mengubah citra El Salvador secara internasional. Meskipun telah mencapai kemajuan yang signifikan terkait stabilitas dan keamanan, El Salvador memiliki beberapa masalah terutama terkait perekonomian. El Salvador adalah negara kecil di Amerika Tengah yang mengalami pertumbuhan ekonomi sedang namun cukup stabil. Ekonomi El Salvador tergolong sebagai ekonomi menengah ke bawah. PDB per kapitanya masih rendah jika dibandingkan dengan negara tetangganya seperti Panama atau Costa Rica.
dengan PDB per kapita El Salvador saat ini adalah sekitar 5.100 US dollar. El Salvador memiliki dua mata uang resmi, yaitu dolar Amerika Serikat yang digunakan sejak tahun 2001 menggantikan kolon Salvador, dan mata uang Bitcoin yang digunakan sejak September tahun 2021, di mana El Salvador menjadi negara pertama di dunia yang mengakui Bitcoin sebagai alat pembayaran legal. Meski Bitcoin sah secara hukum, penggunaan utamanya masih terbatas karena infrastruktur dan adopsi publik yang belum merata. Sektor jasa adalah sektor ekonomi utama di negara El Salvador yang telah menyumbang 60% dari PDB, yang di sini termasuk perdagangan, keuangan, pariwisata, dan layanan pemerintah. Selain itu, pendapatan El Salvador juga berasal dari remitansi, yaitu uang kiriman dari warga El Salvador dari luar negeri, khususnya dari Amerika Serikat, yang menyumbang sekitar 20% dari PDB. Untuk industri atau manufaktur menyumbang sekitar 25% dari PDB, dengan produk utama berasal dari tekstil dan pakaian. Di sisi lain, pertanian hanya menyumbang 10% dari PDB, dengan produk utama seperti kopi, tebu, jagung, dan hasil laut. Berkat keamanan yang telah meningkat, El Salvador mencapai beberapa keberhasilan ekonomi, seperti tumbuhnya investasi dan berkembangnya pariwisata. El Salvador juga mencatat pemulihan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 2,5–3,5% per tahunnya. El Salvador juga menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait tingkat kemiskinan di El Salvador yang masih tergolong tinggi. Sekitar 26–30% penduduk El Salvador hidup di bawah garis kemiskinan. Ada kesenjangan besar antara daerah kota dan pedesaan, baik dalam pendapatan, pendidikan, maupun akses ke layanan kesehatan. Keberhasilan El Salvador terletak pada stabilitas makroekonomi, keamanan yang membaik, dan eksperimen yang berani dalam digitalisasi keuangan. Namun, tantangan struktural seperti utang publik, ketergantungan pada remitansi, dan rendahnya produktivitas domestik perlu segera diatasi untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan. Dan sekian pembahasan kita pada video kali ini tentang negara El Salvador. Dan bagaimana menurut pendapat kalian tentang negara El Salvador? Adakah yang bisa dicontoh oleh Indonesia terkait negara ini? Dan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu di next video and see ya.